Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita sampaikan ucapan biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah pada pagi hari ini masih bisa dipertemukan untuk menambah ilmu kita semuanya, juga sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam juga kita sayangkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawakan risalah keselamatan, kebahagiaan kepada kita umat manusia seluruh dunia ini yang mau mengakui karena Nabi diutus tidak hanya sekedar untuk Bani Israel, ya, bagaimana nabi-nabi yang terdahulu, tapi justru Nabi Muhammad arsalna kalimah rahmatan lil alamin, jadi rahmat untuk semua alam, semua isi alam, baik itu manusianya juga makhluk-makhluk lain, semua adalah tanggung jawab kita semuanya sebagai umat Muhammad SAW. Jamaah rahmatullah, pada pagi hari ini ada usulan dari jamaah untuk mengangkat masalah memimpin secara Islam itu bagaimana, karena sebenarnya kita hiruk pikuk kampanye pilpres juga pileg, di mana-mana kita sudah melihat spanduk dengan juga billboard, ya. Mungkin kita bisa bingung yang mana, semuanya bagus, promosinya tulisnya bagus semuanya itu. Ya, program boleh bagus, tapi kalau tidak didukung dengan sumber daya manusia yang bagus, yang mumpuni, juga akan menjadi akibat buruk untuk umat manusia. Oleh itu perlu bagi ini kita sampaikan seperti apa sih Islam memandang seorang sosok pemimpin, ya, seorang khalifah, seorang imamah, ya, yang harus dipenuhi syarat-syaratnya. Dalam Quran sudah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Jadi memang Allah itu dalam firman awalnya mengutus manusia pertama Adam itu sebagai rahmatan ya alamin, dan seluruh nabi-nabi yang lain arsalna kalimatan rahmatan ya alamin. Nah, kita coba kita lihat sampai pada junjungan Nabi terakhir kita, Nabi penutup yaitu Muhammad SAW, itu yang dikenal dengan sifat-sifat yang mulia, sehingga manakala pemimpin-pemimpin dunia ini memiliki sifat seperti Muhammad SAW, itu akan berdimensi luas, khususnya dalam keadilan, kesejahteraan, dan juga kemakmuran seluruh alam ini. Apa itu? Kita lihat, ya, pemimpin model Rasulullah itu ada 4 dimensi. Itu siddiq, ya, watonah, amanah, dan tabligh. Nah, ini 4 ini minimal sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dimanapun. Bahkan seorang suami pun, seorang ketua RT, RW, sampai bupati, wali kota, gubernur, juga sampai presiden yang akan segera kita pilih, itu minimal 4 dimensi ini yang tidak bisa ditinggalkan. Siddiq apa, Ibu? Siddiq jujur, benar, ya, jujur, benar. Makasih Ibu yang online. Yang kedua, fatonah. Yang bisa dipercaya itu amanah, ya, ya. Kalau fatonah apa ya?
Hah? Cerdas. Kurang cerdas. Cerdas. Cerdas, pintar ya. Tabligh menyampaikan kebenaran. Ya, Nabi katakan kulil haq walau kana muron. Ya, sampaikan kebenaran itu meskipun itu akan menyakitkan orang lain ya. Ya, kadang-kadang orang salah itu dikasih tahu kan marah ya Pak Nur ya. Nggak mau gitu kan. Susah ini. Nggak mau dikasih tahu. Salah, nggak mau gitu. Nah, ya. Jadi Nabi Muhammad itu dalam riwayatnya kan tidak pernah sekolah, tapi kok dikatakan siddiq, jujur, benar, selalu benar, dan fatona, padahal dia nggak pernah sekolah, ya. Bisa baca ayat-ayat Al-Quran itu karena dituntut oleh malaikat Jibril alaihissalam, gitu. Itu fatona, jelas. Dan jelas Nabi Muhammad itu pemegang amanah tertinggi, ya. Sehingga sampai wafatnya dia masih orang yang betul-betul amanah, bisa dipercaya. Tabligh selalu menjaga yang benar. Ini sifat empat ini yang penting kita pahamkan. Apakah calon-calon presiden kita yang sekarang sudah mulai mendekati pendaftaran ini, apakah ada 4 syarat ini? Nah, ini perlu masing-masing mengkaji, ya. Mengkaji. Jadi kalau ketiganya adalah warga kita, sesama muslim, berarti punya hak untuk dipilih tiga-tiganya, ya. Kemudian setelah itu yang kedua kita turun kualitas, ya. Agamanya Islam wajib dipilih semuanya. Sekarang kualitas keimanan dan ketakwaan di antara dia itu mana yang kira-kira iman dan takwanya paling bagus? Itu bagian dari Amin Amin Rais. Ya, ya itu. Jadi kita enggak sembrono. Kenapa judulnya kata memilih pemimpin jangan sembrono, jangan sembrono, ya. Dampaknya luas ini tidak hanya di dunia, dampaknya kalau kita sembrono memilih pemimpin asal memilih karena aku suka itu, tidak punya landasan yang kuat secara Quran dan hadis, maka akan menjadi dosa jariah. Nah, ini dosa jariah itu, wong kita orang mau mangan gaji nih, orang ikut makan fasilitas pemimpin, nggak dapat apa-apa, hanya memilih saja, satu suara satu bitik itu. Tapi kalau kita salahnya karena nggak tahu, dimaafkan Allah. Tapi kalau jelas-jelas tidak sesuai dengan siddiq, fatona, amal dan kalau kita pilih, ya berarti kita ikut membangun satu negara yang akhirnya rusak dan kita ikut kena dosa jariah. Ini hati-hati ya, kayak saya. Nah, kita lihat coba ya, kita buka. Kita lihat di sini, nah, budaya kepemimpinan itu tidak bisa serta-merta dibangun seketika, ya. Maka pemimpin itu ada 2 istilah. Yang pertama leaders by force. Leaders by force artinya pemimpin yang dipaksakan kehadirannya. Lewat parpol-parpol itu kira-kira paksaan apa, Pak? Ya itu gimana? Paksaan. Saya pernah jadi anggota dewan, ya. Kebetulan dia dipilih oleh masyarakat. Kerjaannya apa coba? Tukang parkir. Bukan salah, itu halal. Tapi dari skill, dari knowledge, bukan dari afektifnya, psikomotoriknya jelas sangat lemah, ya. Kurang sekali. Di angkatan saya dulu ada seorang wali kota, ketika membaca sambutan itu baca assalamualaikum nggak bisa,
nggak bisa. Jadi membacanya assalamualaikum. Nah, jadi ini tersebut ya. Kemudian ketika padahal dibuatkan oleh protokolnya itu juga tulisnya besar-besar. Tapi waktu itu kan masih belum ada komputer ya, tahun 2000 itu masih banyak pakai mesin ketik itu, IBM. Sehingga ketika protokol itu membuat sambutan kepada yang terhormat bapak-bapak, bapak 2, ibu 2. Itu bapak 2, ibu 2 kan yang dengarkan bingung Pak. Hah? Itu terjadi betul itu wali kota Solo zaman saya dulu. Maksudnya bapak-bapak yang istrinya 2. Ya. Jadi artinya pemimpin itu punya tenaga pelaksana ya, yang menyerahkan waktunya karena dia terampil, dibina, dibimbing, diarahkan dan digerakkan ya. Kemudian ada daya, dana, sarana dan prasarana sehingga ada tujuan yang ingin dicapai itu apa. Ini benar sosok dari masalah kepemimpinan ya. Ini penting. Jadi pemimpin bisa menggunakan many method mechanism ya, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kalau dalam sekarang ini istilahnya apa Pak Rizwan, RPCM ya, RPCMD ya. Nah, itu kalau dalam zaman Orde Baru Rebelita ya, itu juga lepas dari ini. Ini kalau saya. Yang kedua kita lihat, nah perilaku kepemimpinan ini dibangun dari keterampilan. Nah, keterampilan itu karena pengalaman konseptual, punya pemikiran konsepnya, tidak asbarono, teknis dan manusiawi. Nah ini dibangun dengan apa? IQ. IQ berarti intelektual apa tuh? Quality ya. Apa Bu? Q-nya apa Bu? Quotation. Ya itu ya, kira kalau pendengar nih. Kalau EQ apa tuh? EQ emosional question ya. SQ spiritual, keagamaannya. Jadi kalau agamanya kuat, mumpuni, intelektualnya juga mampu dan emosinya terkendali ya. Ini bagus pemimpinnya. 3 syarat ini menjadi pemimpin yang melengkapi dari sidik tadi itu, fatonah, amanah dan tabligh. Dilengkapi dengan ini, punya IQ, EQ dan SQ yang bagus. Dibanding dengan rekam jejak yang bagus. Rekam jejak bagus. Track record yang bagus. Ya. Modal. Modal. Ya. Ya itu ini bagian dari. Tapi kalau sudah politik itu kan anak terbuta Pak. Buh rawuh ban aku milih kae. Ben ode iki hobine nonton apa gitu, minum apa. Minum apa. Ya. Itu penting sekali kita sadari. Karena kita kan akan menghindari dosa jariah. Jadi kalau kita sembarangan sembrono memimpin, maka kita ikut akan menerima dosa jariah. Dalam implementasinya pemimpin tangguh memiliki mission statement. Nah, jadi menetapkan misi, ya, kemudian character building, membangun karakter manusia. Yang ketiga self controlling, pengendalian diri yang kokoh dan kuat, tidak asal bicara, tidak asal mengambil sikap dan juga perbuatan yang kurang baik, kurang memberikan contoh teladan. Karena pemimpin itu adalah uswatun, memberikan contoh. Jadi kalau pemimpin itu tidak bisa memberikan contoh, maka dia bukan seorang uswatun.
Kemudian setelah itu dari 3 ini turunlah menjadi social strength, ketangguhan sosial. Ini berarti bukan ketangguhan sosial, bukan loh Pak Eta, bukan berarti dengan kartu pintar, kartu cerdas, kartu apa lagi? Kartu beasiswa macam-macam. Kartu sembako dan macam-macam ya. Artinya bukan dari itu, bukan mudah itu. Maksud saya social strength itu berarti memang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45 itu seluruh kekayaan alam itu dikuasai negara untuk kesejahteraan umat, ya, bukan untuk kesejahteraan siapa? Untuk kesejahteraan siapa Pak? Oligarki, ya. Di kaya alam ini sudah dikuasai oligarki ya. Kita rakyat hanya bisa menolong, nggak bisa apa-apa, ya. Malah boleh gawer angel. Itu gawer baru berapa tahun PHK. Ini kan sengsara ya. Sehingga memiliki dengan ketangguhan sosial, dia punya kredibilitas, ya, keterbukaan dan bisa kompromi, musyawarah mufakat, efektif dan komitmen yang tinggi untuk melayani umat. Inilah 3 persoalan utama dalam kita menentukan pemimpin di masa mendatang. Jangan sampai hanya gara-gara sembako, kaos, stiker kita memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan persepsi Islam. Akan merugikan kita semuanya, ya. Jadi kepemimpinan Islam berarti dia punya paradigma kepemimpinan, paradigma yang Islami, ya. Kepemimpinan dia memegang peran tauhid dalam kepemimpinan. Tauhid jadi pegangan landasan untuk dalam memimpin. Kemudian sifat-sifat pemimpin yang tadi disamakan, sidik, fatonah, amanah dan tabligh. Ya, keterampilan, skill, bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki, ya, terampil. Juga rambu-rambu operasional kepemimpinan Islam, tidak meninggalkan Quran dan hadis itu. Karena Quran hadis kalau diaplikasikan, seluruh umat ini akan damai dan sejahtera, baik itu yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang manapun akan sejahtera dengan Islam ini. Contohnya apa? Contohnya Ibu? Contohnya ketika Nabi Muhammad memimpin di Madinah itu ada orang kafir, ada orang Muhajirin, Ansor, ada orang Yahudi, ya, Nasrani, campur semua. Maka turunlah piagam Madinah yang tempo hari saya jelaskan di sini itu. Ya, itu contoh terbukti. Nabi Muhammad tidak pernah membedakan antara yang Islam, antara yang Kristen, enggak, semua sama. Ya, semua sama gitu. Ya. Ya. Nah, ini sifat-sifat pemimpinnya, ya. Jadi dia harus memiliki sifat yang betul-betul strong, ya, strong, ya. Dan tadi amanah dapat dipercaya, ya. Kemudian komitmen, ya, pandai menjaga segala sesuatu yang menjadi tugas bertanggung jawabnya, ya. Dan memiliki skill pengetahuan yang kuat, ya. Ini diantara sifat-sifatnya. Penyayang, ya. Penyayang itu artinya berarti semua disayang itu rakyat itu. Tidak mau membangun buzzer-buzzer yang akan membuat gaduh negara ini, ya. Buzzer-buzzer. Ibu tahu ya buzzer, ya? Buzzer-buzzer itu tahu Ibu? Buzzer itu yang suka memburu, membuat ontaran-ontaran, ya. Narasi, ya. Adil, ya, ya, dan bijaksana, ya. Kalau sudah jadi pemimpin itu partai ditinggalkan, artinya partai itu intern tapi partai ditinggalkan. Kalau pemimpin masih ngurusi partainya, ini yang membuat negara rusak, ya. Ya, jadi perlu kita paham semuanya, ya. Ya, keterampilan diantaranya memiliki wawasan yang luas, ya.
karena era apa globalisasi sekarang, dunia tanpa batas, ya dia harus bisa menguasai bahasa Inggris yang kuat. Inggrisnya harus kemampuan yang kuat. Ya, betul ya. Memiliki obsesi dan tujuan untuk masa depan, mau dibawa Indonesia 5 tahun ke depan, 10 tahun mulai itu harus punya obsesi. Ya. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan masa depan. Ya. Mendapatkan dukungan bawahan rakyat, mengelola sumber daya dengan baik, membangun bersama, sinergi dan produktivitas dan memberi motivasi kepada seluruh umatnya. Kemudian yang terakhir, leadership skill itu keterampilan yang dibutuhkan, perspektif, pengenalan pola dan tren apa yang sedang terjadi, ya. Pengetahuan kultural, ya, fleksibilitas, visi, energi, cerdas, terampil, nilai-nilai global. Nah, ini untuk championships, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, baik yang online dan juga offline, nggak banyak-banyak, sebagai pengantar saja terhadap makalah yang sudah saya susun. Mungkin ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mari sama-sama kita kasih agar lebih matang lagi pemikiran kita. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.